Tetap bersama 102,2 Radio Suara Sampang FM. Hari ini kita sudah ada Pak Agus Ahmadi selaku Direktur RSUD Sampang akan memberikan informasi penting untuk Anda semua, di mana siang hari ini dengan tema transformasi pelayanan RSUD Sampang. Pak Agus, yang kita ketahui bahwa di sini saya sempat membaca beberapa artikel ya tentang RSUD Sampang, bahwa dalam membentuk kualitas pelayanan ini beberapa capaian target yang akan dilakukan oleh Pak Agus sendiri, terutama meningkatkan kepercayaan seperti yang disampaikan Pak Agus. Kemudian di sisi lain peningkatan kepercayaan seperti apa nih Pak? Jadi gini, saya berharap RSUD itu menjalankan sebuah simplicity ya. Simplicity itu yang simple aja lah, yang sederhana aja, sehingga masyarakat itu mudah untuk mengakses. Masyarakat jangan dipersulit, ya. Masyarakat jangan dipersulit. Orang sudah sakit datang ke rumah sakit pasti memerlukan pertolongan, bukan urusan administrasi, ya kan? Oke lah, kita masyarakat kita ini masih kurang sadar tentang administrasi, tentang perlunya EKTP, tentang perlunya kartu BPJS dan sebagainya. Oke, nanti itu kita sadarkan pelan-pelan. Tapi kondisi saat ini adalah masyarakat itu sakit, kasihan kalau nggak ada. Nah, oleh karena itu saya membuat sesuatu yang sederhana untuk mereka. Ya, contohnya, kalau dulu di Sampang ada namanya uang jaminan. Saya tidak mau ada uang jaminan. Nomor satu, ya kalau dia punya uang. Kalau nggak punya uang, betul, apa dia tidak berobat? Betul. Nah, terutama ada yang bawa teman-teman lah, saya nggak usah sebut nama ya. Saya bilang sama teman-teman, oke, yang kamu bawa akan tak urusin. Jangan takut, pasti tak urusin. Tapi bantu aku untuk ngurusi administrasinya. Yang sakit kita urusin, dia yang sehat ngurusin administrasi. Fair kan? Nah, seperti itulah. Jadi hal seperti itu juga akan kami sampaikan kepada masyarakat Sampang. Nggak usah takut berobat. Ya, nggak usah takut berobat. Masyarakat itu dilindungi oleh, kalau yang nggak punya BPJS dilindungi oleh Jampersal. Kalau yang punya BPJS dilindungi oleh BPJS. Kami akan bersedia melayani semua warga Sampang, dari alas kaki apapun lah, mau ndak pakai alas kaki, mau pakai alas kaki, sepatunya yang haknya tinggi, akan kami layani. Tentu terobosan ini juga membaca tentang kearifan lokal di Sampang ya Pak? Ya. Mungkin ada terobosan lain Pak selain yang pertama tadi? Ini saya sedang kerjasama sama Kominfo juga sih sebetulnya. Saya ingin membuat masyarakat lebih mudah. Mereka tidak perlu antri, tidak perlu ada. Saya dengar sih, saya cuma dengar, saya belum bisa membuktikan. Katanya ada calo dan sebagainya. Nanti sedang dikerjakan sama teman-teman Kominfo, bahwa kita akan antri, daftarnya lewat HP bisa. Oh gitu. Jadi nggak usah pakai datang beli karcis di calo, nggak perlu. Mereka datang aja dari HP-nya, nanti mengunduh aplikasi yang sedang disiapkan oleh teman-teman Kominfo untuk rumah sakit Sampang, sehingga mereka bisa daftar by HP-nya. By HP. Nah, nanti akan dijawab berupa notifikasi kepada HP-nya masing-masing. Silakan datang ke rumah sakit jam sekian. Baik, Pak Agus, RSUD sendiri sudah mendapatkan kelas B ya, mendapatkan sertifikasi. Oh, masih C sekarang. Dalam proses kelas B ini Pak. Sedang saya persiapkan untuk menjadi kelas B. Persiapannya seperti apa nih Pak? Saya sudah tunjuk timnya. Mereka sedang mengkaji semua, mencari gapnya apa. Kondisi sekarang dengan kelas B. Nah, gap itu yang nanti akan kami penuhi. Sehingga kami nanti akan divisitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi, sampai divisitasi oleh Kementerian Kesehatan, dan kami akan mendapatkan sertifikasi sebagai rumah sakit kelas B. Karena menurut saya, sayang kalau sampai masyarakat Sampang berobat aja harus ke Surabaya. Betul. Sampang sendiri mampu lah. Ya, kita punya SDM cukup bagus, kita dokter cukup lengkap lah. Walaupun saya memang sekarang lagi menambah dokter. Kemarin mungkin juga kabar gembira buat warga Sampang, kita sudah punya ahli rehab medis. Ya, selama ini kan cuma fisioterapi, sekarang sudah ada ahli rehab medisnya. Dia mulai masuk hari kemarin ya, hari Senin. Ya, sulitnya cari rehab medis, sampai saya dapat separuhnya. Nggak apa-apa dulu lah, separuh dulu ya. Saya dapat 3 hari boleh ya, daripada saya tidak punya sama sekali. Karena memang sekarang SDM itu sulit.
cari dokter spesialis tidak gampang. Kemarin kami juga ada dokter spesialis kami yang innalillahi ya, karena COVID akhirnya mendahului kita semua ya. Tapi insya Allah nanti dalam waktu dekat sudah ada yang janjian sama saya, pengen ketemu saya, pengen mengisi pelayanan bedah tulang atau ortopedi di Sampang. Alhamdulillah kalau itu bisa. Jadi nggak ada kekosongan lama, kasihan. Kalau orang ada patah tulang, orang perlu operasi tulang dan sebagainya, kalau kita dokternya nggak ada. Gitu. Kalau dilihat dari struktural, artinya kayak misalkan ahli dokter bedah, kemudian sarana-sarana lainnya sudah cukup di Sampang ya Pak ya? Kalau dikatakan cukup belum ya, tapi kita ini ternyata punya alat-alat yang canggih ya. Canggih, misalnya kita punya alat laparoskopi. Kami sudah menjalankan 2 kali operasi batu empedu, nggak usah belian besar-besar, sobeknya nggak gede-gede, cuman 1 sentian 3 titik, dan itu mempercepat pemulihan, dan itu dikerjakan oleh teman-teman Sampang. Alhamdulillah bisa. Nah terus akhirnya kena pandemi ini, jadi berhenti dulu ya, karena itu kan operasi-operasi yang dipersiapkan atau elektif istilah kami ya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Nanti setelah pandemi kita akan genjot lagi seperti itu. Kita punya. Jadi itu batu empedu bisa macam-macam. Ya, operasi-operasi bedah perut yang pakai irisan minimal kita bisa. Bahkan yang almarhum Dr. Sulis yang dokter bedah tulang itu, kita ini sedang persiapkan untuk orang-orang yang sakit tua, lututnya sudah susah bergerak, susah ditekuk dan sebagainya. Itu namanya artroskopi. Kami sedang persiapkan itu. Tapi ya Allah berkehendak lain lah ya. Tapi nanti kalau sudah ada dokter ortopedi baru, kita akan lanjutkan program itu. Jadi sekarang sudah tidak musimnya lagi operasi dengan sobekan yang besar-besar. Kita dengan kecil-kecil 1 senti gitu. Kemudian saya ingin tanya, sekarang di tengah pandemi saat ini masih banyak masyarakat Sampang yang takut begitu berobat. Ketika ingin berobat, karena kondisinya sudah sakit, ketika ingin berobat ke rumah sakit, takut di-COVID-kan. Nah, ini butuh penjelasan langsung dari Direktur. Monggo Pak Agus. Jadi gini, dalam suasana pandemi seperti ini, di mana gejala sakit yang mengarah ke COVID, itu pasti akan kita periksakan namanya PCR swab, atau minimal swab antigen. Kenapa? Kita harus memisahkan bahwa ini COVID apa bukan. Di rumah sakit pun kita bedakan 2 tempat, 1 untuk COVID, 1 tidak untuk COVID. Jadi RSUD Sampang ini kan punya sekitar 240 tempat tidur, 109 tempat tidur itu kita khususkan untuk COVID. Kita harus memagari seperti itu, karena biar nggak bercampur. Kalau bercampur menularnya kemana-mana nanti. Kasihan orang yang nggak COVID jadi COVID. Nah makanya bukan di COVID kan, tapi itu adalah memisahkan sehingga kita bisa memberikan penanganan yang benar. Kalau memang bukan COVID, kita tempatkan di bukan COVID. Ketika masuk di rumah sakit, ini harus dilakukan swab, kemudian harus nunggu beberapa lama. Ini mungkin ada penjelasan dari Pak Agus. Jadi gini Mas, diagnosa COVID, non-COVID itu golden standarnya adalah PCR swab namanya. Dulu sebelum saya di sini, kita sudah punya PCR ya. Itu 1 kali sehari, dan itu dilaksanakan jam 7. Baru ada swab lagi besoknya. Sekarang saya paksa mereka 3 kali. Saya sebetulnya ingin 5 kali, cuman alat kita cuma 1. Kalau 5 kali terus alat kita trouble, kita malah kesulitan lagi, karena alat kita ini menjadi rujukan se-Madura loh. Madura sebelah timur semuanya ngirim ke kita, ya kan. Nah jadi kita 3 kali jam 7 nanti jadi jam 9, karena itu harus diputar selama 3 jaman lah. Jam 7 jadi jam 10, jam 10 jadi jam 1, nanti alatnya istirahat, jam 6 sore itu jadi jam 9. Saya melihat beberapa informasi yang kemarin sempat ramai di Sampang ya Pak ya. Ada ibu hamil yang warga Pamekasan, kemudian ditolak di Pamekasan oleh beberapa rumah sakit. Kemudian atas bantuan dari Bupati kita Sampang, Bapak Haji Samad Junaidi, ini sudah bisa dilayani di rumah sakit Sampang. Apakah seribet itu kan Pak, kalau misalkan ada ibu hamil kemudian ingin melahirkan dan harus memang melalui
tes swab? Insya Allah kami tidak akan membuat ribet. Kami tapi tetap tidak melanggar protokol. Artinya apa? Kalau memang dia ibu hamil dan dia positif PCR, ya harus kita rawat di ruang isolasi yang ada kehamilannya. Jadi kami juga punya. Ini beberapa kali orang melahirkan di tempat kami positif COVID. Dan itu bayinya kalau dia negatif COVID kita pisahkan. Ya Pak Agus, sebelum kita menutup perjumpaan kita, apakah ada hal yang poin penting yang ingin disampaikan ke masyarakat lagi, Pak? Ya, saya untuk teman-teman, untuk warga Sampang, nomor satu, saya berdoa semoga semuanya sehat lah. Amin, amin. Ya, nah kalau sakit jangan sungkan-sungkan datang ke kami. Kami akan membantu teman-teman. Kami tidak mengutamakan administrasi atau biaya. Betul. Kesehatannya teman-teman warga Sampang yang kami utamakan.